channel Sosiologi SMAN 1 Plumbon. Bersama saya Miss Pertiwi sebagai host di sini, dan lihat sudah ada rekan-rekan saya di sini yang akan menemani saya. Say hi. Yang akan menemani saya untuk berbincang mengenai perubahan sosial tentang perubahan alat komunikasi dengan gaya komunikasi yang serba digital. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih komunikasi itu apa? Menurut saya komunikasi itu adalah hubungan kontak antar manusia baik secara individu maupun kelompok. Gitu. Bener banget, karena zaman sekarang ini perubahan di masyarakat itu kan banyak banget ya fenomena-fenomenanya. Nah, dari lingkungan kalian atau kehidupan kalian ini, kira-kira ada nggak sih fenomena yang bikin perubahan itu terjadi gitu? Ya, di saya ada yang tadinya dulunya masih surat menyurat buat nyampein informasi, sekarang udah pada pindah semua ke handphone. Nah, ya bener banget sih, di lingkungan saya juga banyak banget nih fenomena-fenomena perubahan-perubahan soal ini gitu kan. Nah, pasti kan sebelum terjadinya fenomena ini kan pasti ada faktor ya. Kira-kira apa ya faktornya yang bisa bikin kayak gini? Saya lebih cenderung ke orang tuanya karena mereka menjadikan main HP itu termasuk hal yang lumrah. Bisa juga karena dari faktor lingkungan atau faktor pergaulan juga lah guys. Ya, jadi kasihan banget ya sebenarnya anak kecil sekarang tuh udah pada dipegangin HP nih guys sama orang tua kalian. Jadi ya kayak sebenarnya sangat disayangkan ya, benar kan? Oke, jadi perubahan alat komunikasi dan gaya komunikasi yang serba digital ini termasuk teori perkembangan bukan menurut kalian? Benar banget, memang termasuk ke dalam teori perkembangan karena secara bertahap berkembang dari primitif internasional menuju ke masyarakat yang modern. Oke, karena banyak banget bentuk perubahan di zaman dulu nih ya sampai sekarang. Contohnya ada telepon kabel, surat menyurat atau surat elektronik. Dan yang sekarang yang paling sering digunakan adalah kan telepon genggam ya atau ponsel gitu. Jadi benar nggak sih menurut kalian tentang ini? Ya, menurut saya itu juga termasuk bentuk perubahan sosial juga loh. Dan ini juga ada faktor penghambat atau faktor pendorong dari perubahan ini. Ya benar, salah satu faktornya itu media sosial, karena platform media sosial itu menjadi tempat utama buat interaksi sosial. Bener banget, memungkinkan pengguna untuk menghubung teman, keluarga tuh jadi lebih mudah ya. Nah, karena kan ini faktor pendorong ya guys, ada nggak sih faktor penghambatnya? Menurut saya salah satu faktor penghambatnya adalah resepsi negatif yang dimana banyak menggunakan media sosial. Ah, ya bener banget, karena di media sosial ini juga bukan cuman yang positif ya, ada negatif. Apalagi zaman sekarang itu sudah ada aplikasi yang kayak TikTok, Instagram, itu betul sekali. itu banyak banget. Nah iya banyak banget, apalagi dampak negatif tuh sebenarnya banyaknya dari aplikasi itu situ ya, karena kan bukan cuman edukasi atau apa, malah ada yang kayak semacam joget-joget itu bahaya banget guys. Jadi jangan kalian ini ya. Nah, perubahan ini pasti ada dampak. Kira-kira aku mau dampak negatifnya deh. Ada nggak dampak negatif? Menurut saya nih ya, dampak negatifnya banyak sekali. Salah satunya manusia akan bersifat individualistik atau tidak mau bergaul. Bener banget, karena kalau misalnya anak-anak dikasih HP atau apa tuh pasti jadi diem aja nggak sih, udah asik gitu ya sama dirinya sendiri. Dan tidak mau bergaul juga sama teman-teman sebayanya. Iya, karena udah ngerasa kayak ya udahlah ngapain udah punya teman HP gitu kan, jadi ya udah nggak usah. Nah terus kita lanjut aja ya, aku pengen nanya nih soal kayak proses berkesinambungan tuh apa sih. Jadi kalau menurut aku proses berkesinambungan ini yang aku tahu perkembangan alat komunikasi ini, secara proses berkesinambungan ini itu banyak banget guys. Dari zamannya tuh ini bener-bener zaman lama banget, dari 200 sebelum masehi gitu pada pakainya sinyal asap. Pada kepikiran gak sih gimana cara makainya sinyal asap tuh kan pasti gak jelas. Iya pasti bingung juga. Iya, kan nggak tahu. iya. Terus akhirnya mungkin berubah ke
pakai hewan, pakaiannya tuh burung merpati. Itu abad ke-12, sultan-sultan tuh pada pakai itu ya, yang ada info di sininya. Lalu ada telepon kabel nih, udah mulai pakai telepon kabel. Untuk kalian yang nggak tahu, mungkin telepon kabel itu yang kayak kita harus ke tempat itu bayar gak sih ya, guys? Kalian yang kayak mencet-mencet gitu, yang suka di pinggir-pinggir iya benar ya, itu yang di pinggir-pinggir jalan itu. Lalu ada surel atau surat elektronik, surat menyurat juga. Nah, untuk di zaman sekarang tuh menurut kalian worth it gak sih kalau misalnya surat menyurat? Udah nggak worth it ya? Udah jarang juga digunakan sama masyarakat. Iya, udah ada HP juga ya soalnya. Karena kan kalau dari HP kita ngirim pesan pun kita ngirim pesan pun cepet banget. 1 menit langsung nyampe. Iya, 1 menit langsung nyampe. Lalu yang terakhir itu ada telepon genggam atau ponsel yang sekarang nih yang aku lagi gunain. Jadi itu emang ini adalah alat digital yang terakhir. Gak tahu juga sih, mungkin nanti di masa depan atau zaman-zaman yang akan datang lagi bakal ada alat-alat elektronik atau alat komunikasi ya bener banget yang lebih canggih. Bisa jadi nanti kita ngomong orangnya juga walaupun jauh-jauhan kan, nanti udah kayak langsung tahu kita mau ngomong apa kan, juga nggak tahu sekali gitu. Jadi bagi kalian yang sebenarnya ini kayak lebih ngasih tahu aja ya, untuk yang punya adik-adik kecil atau apa, jangan dikasih handphone dulu ya kan guys. Karena itu berdampak sekali. Iya, berdampak banget. Takutnya kayak malah bisa gunain tuh gitu. Apalagi kan kayak di sini udah banyak banget aplikasi-aplikasi gitu. Kalau kita kan mungkin di seumuran kita pun pasti banyak yang menyalahgunakan, tetapi kan lebih kayak kita lebih bisa memilah nih kalau ini tuh lebih bagus untuk kita pakai tugas gitu. Jadi contohnya nih seperti saya guys, untuk mencari kayak jawaban-jawaban yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Oke guys, makasih ya udah nemenin aku buat kayak berbincang-bincang gini. Maaf banget kalau misalnya banyak kekurangan atau salah kata. Sebelumnya kan aku dari tadi belum tahu nih kakak-kakaknya namanya siapa. Boleh kenalan dulu nggak? Boleh. Coba dari yang cowok dulu deh. Saya Nur Zaki Budiman. Oh iya, boleh. Sebagai narasumber 1. Oke. Kakak ini Perkenalkan, nama saya Siska Fitri Yulianti sebagai narasumber 2. Oke, kalau ini Perkenalkan, nama saya Stefani Wulandari sebagai narasumber 3. Oke, terima kasih banyak ya Kak Zaki, Kak Siska, dan Kak Stefani sudah menemani saya untuk berbincang-bincang. Baik, dicukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.